Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar setiap kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema kacang yang tidak lupa kulitnya. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Samuel adalah seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Samuel adalah hamba Tuhan yang hampir-hampir tidak ditemukan cacatnya. Sedemikian luar biasanya, bahkan sejak kecilnya, Samuel sudah dapat mengenal dan memahami suara Tuhan. Kemudian sepanjang usianya sampai masa tuanya, Samuel dapat merasakan detak jantung dan perasaan Tuhan. Jika ada satu kualitas luhur yang bisa kita sama-sama pelajari dari hidup Samuel, coba perhatikan kembali ayat-ayat yang tadi kita telah dengarkan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di dalam segala kesibukannya sebagai hakim, sebagai nabi, sebagai seorang hamba Tuhan dan pemimpin atas bangsa Israel, Samuel bukan pribadi yang naik turun. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Sampai ujung atau akhir hidupnya, Samuel tetap tekun melayani Tuhan. Bukan hanya Samuel adalah pribadi yang tekun dan setia sampai akhir, dia juga adalah pribadi yang tidak pernah melupakan rumah tangganya sendiri. Firman Tuhan tadi berkata, dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Terlepas dari semua kesibukannya, Samuel tetap selalu ingat akan rumah tangganya, dan dia selalu pulang kembali kepada rumah tangganya. Samuel bukan pribadi yang haus akan kekuasaan dan mabuk akan kesibukan dan jabatan. Dia selalu ingat akan rumah tangganya sendiri. Samuel bahkan menyempatkan diri untuk selalu membangun mezbah bagi Tuhan di dalam rumah tangganya. Para imam, para kepala keluarga, adakah engkau masih ingat akan pentingnya membangun mezbah di dalam rumah tanggamu sendiri? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk menjadi pribadi yang tekun, setia sampai mati, dan selalu ingat akan rumah tanggaku. Amin. Jesus loves you and so do I.